Untuk pertama kalinya Stadion Pakansari Cibinong Bogor akan digunakan untuk menggelar pertandingan tim nasional senior. Dan untuk mengetahui kondisi di stadion milik Provinsi Jawa Barat itu, kita telah tersambung dengan koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji. Selamat siang Angga. Apakah antusiasme dari supporter sudah terlihat? Saya yakin karena tiket-tiket juga sudah terjual ludes. Dan apakah masih ada juga supporter yang belum bisa mendapatkan tiket sampai sekarang, Angga? Ya, selamat siang Sheryl. Memang walaupun pertandingan semifinal leg pertama antara Indonesia melawan Vietnam baru akan dimulai pada pukul 7 malam nanti di Stadion Pakansari Cibinong ini. Namun sejak siang tadi sekitar pukul 12 ini supporter dan para pendukung tim nasional sepak bola Indonesia sudah mulai berdatangan ke dalam area Stadion Pakansari Cibinong. Dan bahkan tadi saya sempat bertemu dengan rombongan supporter yang tidak hanya berasal dari Jakarta atau dari Bogor atau dari sekitar Cibinong saja, namun ada juga pendukung yang datang dari Lampung dan Tegal. Dan apabila kita berbicara mengenai tiket, memang dari beberapa supporter yang saya temui, mereka mengaku belum mengantungi tiket pertandingan malam nanti. Dan mereka berharap bahwa dari info yang didapat bahwa memang panitia akan menyediakan layar besar di luar stadion untuk mengakomodir penonton yang belum mendapatkan tiket. Dan soal tiket ini memang sempat menimbulkan kekecewaan bagi para penggemar sepak bola Indonesia karena sejak dimulai dijual secara online pada hari Rabu lalu, ini para pendukung sepak bola Indonesia ini mengaku kesulitan untuk dapat mengakses web penjualan tiket. Sementara PSSI akhirnya memutuskan untuk menjual tiket secara offline yang dilakukan pada hari Jumat kemarin. Di sana dijual sekitar 10.000 tiket dan hanya dalam waktu 2 jam sejak loket dibuka, tiket tersebut telah ludes terjual dan hasilnya masih banyak pendukung Indonesia yang belum mendapatkan tiket untuk dapat menyaksikan pertandingan malam nanti, Sheryl. Baik Angga, seperti yang kita semua ketahui ada puluhan ribu juga orang yang nantinya akan datang ke sana nanti malam. Lalu bagaimana dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Polres Bogor sendiri? Karena pastinya akan ada kemacetan di sana juga. Ya memang untuk mengantisipasi kemacetan atau kepadatan lalu lintas yang kemungkinan besar akan terjadi pada malam nanti, kepolisian di Bogor ini telah melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu berupa menutup jalur utama ke arah Stadion Pakansari dari pintu keluar tol Sentul, sehingga para penonton nanti dialihkan melalui pintu masuk di daerah Pemda Cibinong. Dan jalur utama di jalur utama masuk ke Stadion Pakansari ini hanya dapat dipergunakan oleh akses masuk jalur VIP karena rencananya Presiden Joko Widodo akan hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan ini. Dan berikut liputan rekan kami mengenai rekayasa lalu lintas yang dilakukan polisi. Keluar tol Sentul Utara, apabila nanti terjadi kepadatan, arus yang dari Sentul Utara akan kita alihkan ke Sentul Selatan. Yang mau masuk ke jalur Cikempong akan kita alihkan semuanya ke jalur Tegar Beriman. Yang bisa masuk ke jalur Cikempong hanya VVIP dan VIP. Mulai dari gerbang tol sampai dengan stadion kita sterilkan, antisipasi untuk RI1 karena akan nonton di Stadion Pakansari. Oke, itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam, jadi 12 jam kita tutup. Ya baik Angga, bagaimana dengan kondisi terakhir dari Timnas Indonesia? Siapa yang akan dipilih oleh Alfred Riedel untuk menggantikan Yanto Basna dan juga Fahrudin di jantung pertahanan kita nanti? Memang salah satu masalah yang dihadapi oleh tim nasional sepak bola Indonesia saat laga Indonesia-Vietnam nanti adalah absennya dua pemain bertahan kita, Yanto Basna dan Fahrudin. Karena dua pemain ini sejak penyisian grup memang menjadi salah satu pemain starting 11 pilihan Alfred Riedel. Bahkan Fahrudin adalah salah satu pencetak gol saat Indonesia menahan imbang Filipina dengan skor 2-2. Namun walaupun dua pemain ini dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning, Alfred Riedel masih mempunyai 3 pemain bertahan lain, yaitu Hansa Muyama,
ada juga Gunawan Dwi Cahyo dan Manahati Lestusen. Kita belum tahu apakah strategi apakah yang akan digunakan Alfred Riedel. Namun yang jelas dari dua pemain tadi, Yanto Basna dan Fahrudin, akan digantikan oleh salah satu di antara dari Gunawan Dwi Cahyo, Manahati Lestusen maupun Hansamu Yama, Sheryl. Baik, sementara untuk kubu Vietnam sendiri nanti, Angga, siapakah pemain yang perlu diwaspadai oleh tim dari Indonesia? Ya, kalau kita berbicara mengenai kekuatan tim Vietnam, ini memang di penyisian grup B, Vietnam ini tampil rekornya sempurna. Dari 3 kali pertandingan, Vietnam memenangkan 3 kali pertandingannya dengan memasukkan 5 gol dan hanya kemasukan 2 gol. Dan bila kita bicara mengenai pemain Vietnam yang patut diwaspadai, tentunya tak lain dan tak bukan adalah striker dari tim Vietnam, Lee Chong Vin. Yang kalau kita berbicara mengenai prestasi Lee Chong Vin dalam sejarah Piala AFF ini, Lee Chong Vin adalah salah satu pemain top skor di sepanjang sejarah Piala AFF dengan mencetak 15 gol. Hanya selisih 2 gol lagi untuk menjadi pencetak terbanyak sepanjang sejarah Piala AFF. Sheryl. Baik, sepertinya memang pertandingan nanti malam ini akan menjadi pertandingan yang sangat sengit sekali. Lalu bagaimana menurut analisa Anda, Angga, sebenarnya peluang dari Indonesia untuk menghadapi Vietnam nanti malam? Ya, kalau kita berbicara mengenai peluang timnas Indonesia, tentunya sebagai pendukung timnas tentunya berharap bahwa Indonesia dapat memenangkan pertandingan. Namun banyak yang bisa kita analisa dari data ataupun rekor pertandingan antara Indonesia dan Vietnam. Bila kita berbicara rekor pertandingan misalnya, antara Indonesia dan Vietnam ini di Piala AFF ini sudah bertemu sebanyak 7 kali. Dan rekor sebenarnya berpihak kepada Indonesia dengan hasil 4 kali imbang, Indonesia mampu menang 2 kali dan hanya 1 kali kalah. Dan di tahun 2004 lalu bahkan Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dengan skor telak 3-0. Dan pada saat itu pemainnya Boa Saulosa masih bermain di Piala AFF 2016 kali ini. Dan salah satu faktor yang menjadi faktor plus adalah di leg pertama kali ini Indonesia akan tampil di depan ribuan pendukungnya sendiri di Stadion Pakansari Cibinong ini. Dan lagi infonya bahwa Presiden Jokowi juga akan hadir langsung untuk mendukung penampilan anak-anak Garuda, tentunya akan menjadi motivasi tersendiri. Namun kita lihat apakah nanti anak-anak asuhan Alfred Riedel ini mampu memanfaatkan dukungan penuh penonton untuk mengambil keuntungan dengan meraih poin penuh di kandang sendiri, yang tentunya akan menjadi modal berharga untuk tampil di pertandingan leg kedua semifinal di Vietnam nanti. Bila kita mampu melewatinya, tentunya kita akan mampu melaju ke partai final, Sheryl. Kita doakan saja bersama. Iya, tentunya. Baik, terima kasih banyak, Angga. Tampaknya sudah hujan juga di sana, jadi mungkin sebagai berteduh dan kita akan menunggu informasi selanjutnya untuk pertandingan nanti malam. Dan